Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi gitu? Udah mati-matian nih hindarin emping, sate kambing, jeroan, tapi pas cek lab asam uratnya kok ya masih tinggi aja. Rasanya kayak lari di tempat ya kan? Nah, kali ini kita mau bedah satu video menarik judulnya Rahasia Asam Urat Lansia Sembuh Total Setelah Minum Air Rebusan Ini. Video ini coba jawab kenapa diet ketat itu kadang rasanya belum cukup gitu. Dan ngasih solusi tak terduga dari dapur kita. Daun salam. Oke, jadi misi kita sekarang, yuk kita gali info dari video ini. Kenapa diet aja nggak cukup? Terus gimana sih selembar daun salam ini menurut video itu ya, bisa bantu atasi asam urat? Mari kita bedah bareng ya. Nah, di video itu diceritain kisah Pak Tirta Yasa, umurnya 66 tahun, pensiunan jaksa, jadi wah disiplin banget soal pantangan asam urat. Tapi ya itu, asam uratnya bandel di angka 9,5. Beliau tuh ngerasa udah patuh banget sama semua aturan, tapi kok ya hasilnya gitu-gitu aja. Ini yang kadang disebut, apa ya, battle fatigue lah. Capek, putus asa karena udah usaha tapi nggak kelihatan hasilnya. Iya betul. Kasus Pak Tirta Yasa ini seperti yang dijelasin di video ya, itu kayak ngasih petunjuk kalau ada musuh lain selain purin dari makanan. Ada dua poin penting sih yang disorot di sana. Pertama, gula. Lebih spesifiknya fruktosa. Nah, disebutin tuh Pak Tirta Yasa ini suka minum jus buah kemasan, teh manis botolan. Hati kita kan ngolah fruktosa ini ya. Nah, salah satu hasil sampingannya itu ya asam urat. Jadi tanpa sadar minuman manis itu bisa jadi kontributor juga gitu. Wah, itu menarik banget sih. Jadi bukan cuma sate kambing doang ya, tapi bisa jadi, minuman manis favorit kita itu juga ikut andil ya. Kayak kasus Pak Tirta Yasa di video itu ya. Tepat sekali. Terus faktor kedua yang diangkat di video itu adalah kemungkinan ginjalnya Pak Tirta Yasa ini kerjanya kurang gesit buat ngebuang asam urat yang udah keburu numpuk di darah. Jadi pembuangannya agak melambat gitu. Video ini juga sekilas nyebutin faktor lain sih yang bisa memperburuk kayak alkohol, terutama bir ya. Terus beberapa jenis obat kayak diuretik atau aspirin dosis rendah buat sebagian orang. Bahkan stres, kurang tidur itu juga disebut bisa berpengaruh. Oke, oke. Jadi masalahnya lebih kompleks ya, nggak cuma soal makanan doang. Terus gimana daun salam ini masuk ceritanya? Maksudnya sebagai solusi yang ditawarin di video itu, gimana cara kerjanya? Nah, video itu ngejelasinnya gini. Daun salam itu katanya punya dua strategi cerdas. Pertama, ada efek diuretik tapi ringan aja. Ini bisa dibayangin kayak ngasih semangat gitu ke ginjal biar kerja lebih efisien buat buang cairan. Jadi aliran kencing lebih lancar. Nah, sampah asam uratnya jadi ikut kebuang lebih banyak. Gitu kira-kira. Kedua, ada kandungan senyawa aktif, flavonoid utamanya, yang dijelasin bisa ngebantu ngerem kerja pabrik pembuat asam urat di tubuh kita. Nama enzimnya itu xanthine oxidase. Enzim ini kan kunci ya dalam proses produksi asam urat. Jadi kalau dihambat, ya produksi asam urat dari awal udah berkurang. Bisa dibilang strateginya ganda. Kurangi produksi di hulu, terus lancarin pembuangan di hilir. Kayak tim bola, nyerang iya, bertahan juga iya. Menarik ya. Jadi kerja di dua lini sekaligus gitu. Terus cara praktis ngolahnya gimana tuh menurut petunjuk di video? Ada resepnya? Ada. Dan cukup simpel sih sebetulnya. Jadi ambil aja sekitar 10-15 lembar daun salam. Mau yang segar atau kering, katanya bisa aja. Dicuci bersih dulu ya. Terus direbus pakai 3 gelas air. Nah, direbus terus sampai airnya nyusut, kira-kira tinggal sisa 1 gelas lah. Udah gitu disaring, terus diminum pas masih anget. Anjuran waktu terbaiknya itu 1 gelas di pagi hari. Oke. Ada aturan pakainya nggak? Misalnya berapa lama minumnya atau gimana? Nah ini penting nih, di video itu disaranin buat minum rutin selama 7-10 hari berturut-turut. Nah setelah periode itu, wajib ada jeda istirahat, minimal seminggu lah. Baru kalau dirasa perlu boleh diulang lagi siklusnya. Jadi intinya nggak buat diminum terus-menerus tanpa henti ya. Oh gitu? Kenapa ya harus ada jeda istirahat segala? Penjelasan di videonya itu pakai analogi kayak bersih-bersih total gitu. Kan efek diuretiknya itu bantu nguras sistem ya. Nah, jeda ini ngasih kesempatan buat ginjal kita balik kerja ke ritme normalnya lagi. Setelah periode didorong kerja lebih giat, biar nggak kecapean gitu ginjalnya. Ini soal ngejaga keseimbangan aja sih antara terapi sama ngasih tubuh istirahat.
Penting juga nih buat diingat, video ini nekenin banget soal kehati-hatian. Sangat disaranin buat konsultasi dulu ke dokter sebelum nyoba, apalagi kalau Anda punya riwayat penyakit ginjal serius, atau lagi hamil, menyusui, atau mungkin mau operasi. Biasanya sih disaranin berhenti minimal 2 minggu sebelumnya. Terus kalau misal timbul iritasi lambung, atau kerasa tekanan darah atau gula darah turunnya drastis banget, ya hentikan pemakaian. Saran bagus juga dari video ini. Coba deh cek kadar asam urat, gula darah, sama tensi sebelum mulai dan sesudah selesai satu siklus. Anggap aja Anda jadi ilmuwan buat diri sendiri gitu, mantau respons tubuh Anda gimana. Oke, dicatat. Selain buat asam urat nih, apa di video itu disebutin ada manfaat lain nggak dari rebusan daun salam ini? Ada bonusnya gitu? Ada. Menariknya video itu juga nyebutin beberapa potensi bonus lain. Kayak katanya bisa bantu stabilin kadar gula darah, terus melancarkan pencernaan juga karena ada seratnya, terus sifat antioksidan sama antibakteri alaminya. Ada juga potensi bantu nurunin tekanan darah buat yang hipertensi ringan, dan bahkan katanya aroma rebusannya itu bisa ngasih efek relaksasi juga. Lumayan ya bonusnya. Wah, lumayan juga ya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan video tadi, ngatasin asam urat itu ternyata bukan cuma soal hindarin pantangan makanan tinggi purin aja ya. Ada faktor tersembunyi kayak asupan gula, fruktosa tadi, terus seberapa efisien ginjal kita kerja buat ngebuang. Dan ramuan sederhana kayak rebusan daun salam ini, menurut klaim di video itu ya, nawarin pendekatan dari dua sisi. Ngurangin produksi, sekaligus ngelancarin pembuangannya. Iya, betul. Dan video itu nutupnya pakai perbandingan yang cukup menarik sih. Biaya buat beli seikat daun salam kan mungkin nggak seberapa ya, murah banget. Tapi potensi manfaatnya buat ngurangin rasa nggak nyaman karena asam urat, itu bisa jadi besar banget nilainya. Nah ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan reflektif ya buat Anda di rumah. Dengan potensi manfaat dan biaya minimal kayak yang digambarin di video tadi, kira-kira kearifan lokal macam rebusan daun salam ini layak nggak sih dipertimbangkan jadi bagian dari upaya Anda jaga kesehatan? Tentunya sebagai pendamping ya, bukan pengganti saran medis utama dari dokter Anda. Gimana menurut Anda?